Satu-satunya pribadi yang selalu ada. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan kami diberi kesempatan lagi ya Tuhan untuk beribadah, walaupun cuma lewat via Zoom ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Tolong tuntun dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Roh Kudus, tolong tuntun kami agar fokus dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Tante Rina. Tiada yang dapat hentikan, adalah lawakan besar. Bahkan hati yang menyembah, hari
kuasa, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Untuk dahsyat lawakan tercurah atas. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dari muliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tahu yang ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Menari, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Waktu suatu susah, waktu setia, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu Tuhanku yang setia, yang berbahagia di dalam waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Mbak, Yesus kita hebat, Di. Baik, waktunya kita akan mendengar pernyataan iman dari Oh. Sabar. Baca itu. Ini baca. Adel mau melayani Tuhan Yesus sebagai dokter. Yeay. Next, Gea Lintang. Saya mau jadi chef yang takut Tuhan, taat, yang jadi berkat. Saya akan kembangkan talenta semuanya untuk Tuhan. Yeay. Sekali lagi. Amin. Saya akan hidup bersama Tuhan selamanya dan akan melakukan perintah Yesus. Amin. Terima kasih para Warriors Kids. Silakan selanjutnya.
Selamat pagi semua. Saya perwakilan Teens akan membagikan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Sabar. Sabar sedikit. Mohon yang merasa punya poster, menyalakan mic dan memberikan kata-kata kemerdekaan dalam Kristus. Silakan. Oke, dimulai dari saya. Jadi kemerdekaan dalam Kristus bagi saya adalah saya itu merdeka dari penjajahan iblis dan dosa. Saya tidak hidup lagi oleh daging, melainkan oleh roh. Tuhan itu rela disalibkan untuk kemerdekaan saya dalam Kristus. Nah, pada saat Yesus itu disalibkan dan pada saat yang sama kita menerima darah dan daging Yesus. Itulah yang disebut kemerdekaan dalam Kristus. Di saat kita menerima dan mewariskan darah kerajaan Kristus, itulah kemerdekaan kita. Dan mengenai hidup oleh roh, seperti yang kita tahu itu ada di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tapi saya hanya baca 2 ayat dari 10 ayat tersebut, yaitu ayat 17 dan 18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Daging dan roh itu seperti api dan air. Pada saat air datang, api pergi, dan begitu juga sebaliknya. Jika faktor daging dan roh disatukan dengan kemerdekaan dalam Kristus, saya mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Jangan lengah hanya karena kamu sudah merdeka. Jika kamu lengah, keinginan daging akan aktif dan merespons, sehingga kamu terjauh dari roh. Jadi jangan sia-siakan kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Itu juga dari saya. Terima kasih. Siap. Next. Jadi penjelasan yang saya tulis di poster saya itu adalah, saya bilang saya adalah manusia yang bebas dari belenggu dosa. Kenapa saya bilang itu? Saya bilang itu karena pertama itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saking banyaknya dosa saya itu harusnya disalibkan. Tapi Tuhan, yaitu Bapa saya Yesus Kristus, dia mau menggantikan saya sehingga dia yang disalibkan. Dan saat dia tersalibkan, dosa-dosanya saya pun terampuni. Walaupun dosa-dosa saya terampuni, pasti saya dan kita semua pasti masih bisa melakukan dosa. Tetapi kalau saya mau untuk menahan dan tidak melakukan dosa. Mungkin di luar sana menganggap yang saya bilang itu mustahil untuk tidak melakukan dosa. Tetapi walaupun mereka bilang begitu ke saya akan mencoba untuk melakukan apa saja yang saya sudah katakan. Dan itulah mengapa saya bebas dari belenggu dosa dan merdeka di dalam Kristus Yesus. Siap. Kalau dari saya adalah orang yang terlepas dari jerat dosa duniawi. Kenapa saya pakai alasan itu? Karena di dunia itu orang saling memaksakan untuk mengikuti apa yang mereka mau. Tetapi saya lakukan apa tujuanku untuk Tuhan dan bukan untuk duniawi. Dan sebab itu saya menang dan merdeka di dalam Kristus. Kalau saya adalah orang yang sudah terlepas dari kekerasan hati. Dan saya merdeka di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya bilang kekerasan hati? Karena jika saya ditegur itu saya masih
dalam hatinya saya itu masih berat untuk melakukan begitu, tapi sekarang tidak. Maka itu setan sudah tunduk pada saya. Siap-siap. Saya merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Kenapa saya bilang begitu? Karena contohnya itu kita ingin punya usaha, kita berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan saya ingin buat usaha dan terkenal, dan pada akhirnya usaha itu terkenal, banyak orang yang membeli sampai kita punya usahain melupakan Tuhan, dan melupakan Tuhan itu sama juga kayak bisa dibilang dosa toh. Jadi kalau kita merdeka atau kayak contohnya nih usaha kita terkenal banyak orang, jangan lupa jangan pernah melupakan Tuhan, karena Tuhanlah kita bisa merdeka seperti sekarang. Saya merdeka sebab Kristus. Terima kasih. Mantap eh. Dan ke semua Warriors Kids, Warriors Teens, mantap semua. Adik-adik tadi ada tahu Adel mau jadi dokter, El tahu mau kembangkan talenta, Sky sama adik juga. Terima kasih juga Gia, Matthew, Aldo, Max, Nadine. Mantap semua. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Kasih-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar,
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Semuanya ku pujimu, mengiringmu, melayani namamu Yesus selamanya sampai akhir hidupku Bapa, sampai akhir hidupku Bapa, selalu ku andalkan pribadimu. Haleluya. Haleluya. Takkan pernah sesali. Melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. 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 Bukan melayanimu selalu, takkan pernah sesali keputusanku mengikutimu, Yesus. Haleluya.
Bapa dalam sorga, kami mohon hikmat-Mu turun ke atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disediakan buat kami hari ini Tuhan. Di ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebab yang paling penting adalah isi hati-Mu, bukan diri kami. Yang paling penting adalah diri-Mu dan bukan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam merdeka. Kita semua sudah merdeka oleh, kalau secara bangsa, kita merdeka dari penjajahan. Bangsa Indonesia ini menurut sejarah didatangi oleh beberapa bangsa yang mencoba menguasai ya. Kita tahu ada Portugis, lalu kemudian ada Inggris, ya, ada Inggris. Lalu kemudian yang paling lama adalah Belanda, ya, 350 tahun menurut sejarah. Kemudian ada Jepang. Setelah Belanda, kemudian ada Jepang. Lalu kemudian setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, berimbas pada kekuasaannya di Indonesia, Jepang pergi. Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan itu, Indonesia dengan cerdik memproklamirkan kemerdekaannya. Ya, thanks untuk para pemuda pada saat itu. Karena itu semua inisiasi dari para pemuda. Oke, Indonesia merdeka, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian datanglah lagi Belanda. Kali ini dia membonceng dari Inggris. Inggris datang, seakan-akan jadi pasukan perdamaian, tapi kemudian ada Belanda di situ. Nah, Belanda hajar-hajar lagi, perlu beberapa kali pertemuan, sampai kemudian fix Belanda meninggalkan Indonesia. Tapi setelah Belanda meninggalkan Indonesia, ada persoalan baru lagi di bangsa kita kan. Kemudian di bangsa kita itu terjadi banyak sekali pemberontakan. Timbul banyak separatis di bangsa ini. Kemudian timbullah pemberontakan apa itu? Pemberontakan DITII dengan cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia. Lalu kemudian ada pemberontakan-pemberontakan yang lain. Ada pemberontakan PKI sampai 2 kali, ya kan? Pemberontakan PKI itu tahun 48 dulu di Madiun dipimpin oleh seseorang bernama Muso. Bukan Musa ya, Muso. Mungkin itu Muso adalah versi Jawanya, kalau Musa mungkin ya. Kalau Musa, kalau orang Jawa Muso. Kalau Musa itu Sunda. Musa. Iya. Musa. Itu Sunda itu. Musa. Tapi ini Muso. Iya. Kan Jawa semua jadi oto. Jadi satu kali ada orang Makassar pergi ke Jawa, dia sudah dikasih tahu. Kalau di Jawa itu apa-apa selalu katanya dirubah kebanyakan O. Jadi waktu diketok dia punya pintu kos, ditanya, Sopo Soyo, Cici. Sopo Soyo. Nah, orang ini namanya Sangkala, dia sebut namanya Songkolo. Songkolo. Ya itu. Jadi Muso. Musongkolo. Ya, Muso itu dia memimpin pemberontakan PKI tahun 48. Ada pemberontakan yang lain, ada RMS juga, ada segala macam. Lalu kemudian puncaknya adalah kembali lagi gerakan G30 SPKI tahun 65. Kenapa saya gambarkan ini kepada saudara? Cuma mau bilang begini. Dari tahun 45, 17 Agustus, sejak kita memproklamirkan kemerdekaan, ternyata waktu kita deklarasi sekalipun, tetap ada rongrongan. Sampai hari ini Indonesia dirongrong kan.
Sampai hari ini kita lihat peristiwa-peristiwa bom, masih ada juga orang yang bercita-cita untuk menggagalkan tujuan dari founder nation ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian kita tahulah, kita kemudian dengar ada juga separatis masih ada di Poso, masih ada juga separatis di daerah Papua, masih ada. Artinya, cuma mau bilang begini, di dalam kemerdekaan itu, perjuangan tidak pernah berhenti. Karena dalam kemerdekaan, karena sekalipun kita sudah merdeka, ada saja rongrongan, ada saja gangguan-gangguan, ada saja usaha penetrasi untuk menggagalkan kita untuk hidup sebagai orang-orang merdeka. Ada saja. Nah, kata merdeka itu dalam bahasa Inggris pakai kata freedom. Freedom itu free dominion. Free dominion. Jadi kekuasaan yang bebas. Kekuasaan yang terbebaskan. Kekuasaan yang merdeka. Nah, kita tahu kalau bilang kekuasaan yang merdeka itu berarti apa? Sebenarnya terkandung sekali dalam bahasa Yunani kata kuasa itu. Saya pernah terangkan buat saudara. Kata kuasa dalam bahasa Yunani itu dipakai kata exousia. Exousia itu berarti apa? Liberty to choose. Dia bisa memilih apa saja yang dia mau lakukan dalam kekuasaan itu. Itu kekuasaan yang dipunyai oleh Yesus Kristus. Ingat Matius 28. Kita buka lagi Matius 28 supaya saudara ini. 18. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa. Segala kuasa apa? Di sorga dan di bumi. Kepada Yesus telah diberikan exousia. Telah diberikan kekuasaan tanpa batas. Nah, kekuasaan itu meliputi sorga dan bumi. Dia punya kemerdekaan untuk melakukan apa saja yang dia mau. Sekilas, kalau bukan Tuhan yang punya kekuasaan seperti itu, maka orang yang punya kekuasaan seperti itu akan menjadi diktator. Karena dia akan memaksakan kehendaknya. Tetapi untung yang punya kuasa seperti itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang punya exousia. Hanya Tuhan yang punya exousia. Nah, dia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Untung sekali, saudara, bahwa apa saja yang dikehendaki Tuhan itu selalu baik. Nah, makanya tidak ada yang dapat dipercayakan exousia selain Tuhan. Tidak ada yang dapat menghandle exousia selain Tuhan itu sendiri. Selain Yehova semesta alam. Tidak ada. Karena memang yang memegang exousia itu, dia harus punya kehendak yang sempurna dalam kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang memiliki kehendak yang sempurna di dalam kebaikan. Dia selalu berkehendak yang baik. Tidak pernah dia berkehendak yang tidak baik. Yeremia 29 ayat 11 kan bilang bahwa rancangan-rancanganku itu adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merencanakan rancangan-rancangan kecelakaan. Semua bentuk kecelakaan dan apapun yang terjadi di muka bumi ini hanyalah akibat dari dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi di hati Tuhan sendiri tidak pernah dia merancangkan hal tersebut. Kenapa? Karena sejak awal ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia selalu segel dengan perkataan. Setiap hari ketika dia menciptakan alam semesta ini, setiap hari dia segel dengan perkataan ini. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya dia mau memastikan setiap hari dia menciptakan alam semesta ini, dia harus memastikan bahwa hanya kebaikanlah yang dia lepaskan. Karena memang tidak ada kejahatan dalam diri Tuhan. Semuanya adalah kebaikan. Nah, itu kemerdekaan. Nah, itu kuasa yang Tuhan miliki. Atas kuasa exousia itu, dia datang kepada kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan tidak saja itu.
Dia mempercayakan kita sesuatu. Oke. Di dalam kata free dominion itu, di dalam dominion itu ada yang namanya domain. Nah, ada namanya domain. Jadi di dalam dominion itu ada domain. Apa itu domain? Domain itu secara sederhana bilang begini, teritori. Nah, yang main-main game online harusnya mengerti waktu saya bilang teritori. Ya toh, apalagi kalau main-main apa itu? Mobile Legend atau apa. Nah, itu pasti harusnya mengerti prinsip teritori. Teritori itu adalah daerah-daerah kekuasaan kita. Nah, apa teritorinya kita setelah kita dibebaskan oleh Yesus Kristus? Apa teritorinya kita? Kalau kita runut dari kronologis, teritori kita itu dibilang apa? Kejadian pasal 1 dibilang apa? Bahwa teritori kita itu bumi. Karena itu berkuasalah, ya kan? Berkuasalah. Itu teritori manusia. Teritori manusia. Bahwa manusia menguasai bumi. Manusia menguasai, berkuasa atas segala makhluk. Itu teritorinya kita. Kita dalam Kita dalam perjalanan kembali sebenarnya. Tapi hebatnya waktu kita jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mati dan bangkit bagi kita, memulihkan kita, memerdekakan kita. Nah, ada satu teritori yang Tuhan bangun dalam diri kita, bangun buat semua orang yang percaya kepada kita. Sayangnya teritori ini tidak pernah kita sadari. Untungnya dalam beberapa kali pertemuan, apalagi kalau kamu ingat Tante Luna sharing beberapa waktu lalu, maka sharingnya Tante Luna itu sebenarnya mau kasih tahu kepada kita dasar teritorinya orang-orang percaya. Jelas teritori kita bumi. Tapi teritori yang paling utama dibangun oleh Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Teritori yang paling pertama dibangun atas kita itu adalah ini. Manusia harus tahu bahwa dia punya teritori itu adalah alam spiritual. Apa itu alam spiritual? Alam roh. Apa itu alam roh? Manusia harus menyadari bahwa dia itu ada pada alam yang tidak terbatas. Dia punya kemampuan untuk mengeksekusi sesuatu dari alam yang tidak terbatas. Nah, our territory itu dimulai dari situ. Begitu kita ada di perjanjian baru, begitu kita dipulihkan oleh Yesus Kristus, maka dia mau ingatkan kepada kita. Makanya semua hal-hal di perjanjian baru kita disadarkan untuk apa? Mind of Christ. Kita disadarkan untuk punya mind of Christ. Kita dibangkitkan kesadaran untuk tahu bahwa kita adalah body of Christ. Semua itu mau kasih tahu bahwa kita ini dibangun dalam Kristus. Nah, waktu kita dibangun dalam Kristus, kita itu harus menyadari bahwa teritori kita di dalam Kristus itu dimulai dari alam yang tidak terbatas. Jadi kita jangan memandang teritori itu, kita terlalu konsentrasi teritori pada alam fisik. Tapi kita harus membangun teritori itu dimulai dari alam yang tidak terbatas. Peperangan rohani dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Penghulu-penghulu kegelapan, roh-roh jahat di udara. Siapa lawan kita? Lawan kita itu di udara. Di udara itu apa? Di alam roh. Lawan kita. Berarti peperangan utama kita itu ada di alam yang tidak terbatas. Yang coba direnggut dari kita itu adalah dari alam roh itu. Nah, kita harus tahu itu. Jadi, jangan kita sibuk berjaga di alam fisik, tetapi kita tidak berjaga di alam roh kita.
Sebab alam roh itu diberikan kepercayaan. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kepercayaan untuk membangun wilayah kita di situ. Karena roh Tuhan ada sama kita. Mengapa Yesus berkata bahwa Yesus menjanjikan waktu dia naik ke sorga, dia bilang begini, kamu akan diberikan roh penghibur, kamu tidak akan aku biarkan sebagai yatim piatu, karena rohku ada bersama-sama dengan engkau. Dia mengerti sekali setelah dia kembali ke sorga, maka manusia harus membangun kesadaran bahwa teritorinya itu dibangun dari alam yang tidak terbatas. Bagaimanapun, alam yang tidak terbatas selalu lebih cepat daripada alam fisik. Alam roh selalu lebih cepat dari alam fisik. Dan kita harus mengerti, untuk handle alam fisik, kita harus ada menjaga teritori kita di dalam alam rohani itu. Di dalam alam rohani itu. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Itulah sebabnya mengisi kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus itu adalah ini. Kita semua hal-hal yang dari daging itu sudah bukan prioritas utama. Karena prioritas utama adalah semua hal yang datang dari alam roh. Nah, orang yang membangun teritori di alam roh itu selalu punya pemikiran yang berbeda. Itu selalu punya cara pandang yang berbeda. Nah, membangun teritori dari alam roh, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Mari kita lihat Roma pasal 6. Oh, tunggu dulu. Sebelum Roma 6. Roma 6, 11. Ya, coba minta tolong dibacakan. Rehan, coba bacakan dulu. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, coba cek. Kita itu sudah mati bagi dosa. Sudah mati bagi dosa, dan kita hidup bagi Allah. Nah, hidup bagi Allah itu berarti apa? Kita sudah membangun kehidupan kita itu, kita sudah membangun kehidupan yang merdeka kita itu dari dimensinya Allah. Nah, coba dia bilang begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sekarang saya tanya sama saudara, masih bohong enggak? Masih. Masih tidak jujur enggak? Masih suka menyimpan kemarahan tidak? Masih. Itu apa? Dosa. Tapi bagaimana ya? Saya masih buat dosa. Tapi Alkitab bilang begini, waktu kita membangun kehidupan kita dari realita alam rohani itu, maka Paulus bilang, janganlah dosa itu berkuasa lagi dalam tubuhmu. Artinya, dosa itu tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita karena tubuh kita itu kemudian dibilang harus diserahkan. Harus diserahkan. Ini menarik kata menyerahkan.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati dan tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran kepada Allah, sedangkan Yohanes pasal 4 berkata bahwa Allah itu roh, halo, Allah itu roh, berarti kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu di dalam kekuasaan itu, di dalam dimensi itu. Berarti tubuh kita itu harus mulai terbiasa untuk hidup di dalam dimensi rohani itu, supaya dosa tidak menemukan lagi ruang untuk berkuasa atau bahkan menarik kita kepada keinginan-keinginannya. Karena kita hidup pada environment yang benar. Orang gagal merdeka karena mereka masih menyerahkan tubuh mereka kepada keinginan-keinginan. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya selalu bilang ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mereka selalu serahkan tubuh mereka ke situ. Harus disiplin menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran di alam yang tidak terbatas. Sebab di alam yang tidak terbatas itulah teritorimu sekarang. Manusia rohani punya teritori sekarang di alam itu. Di alam yang tidak terbatas itu. Makanya hidup di situ, berdinamika di situ, mulai dari situ. Allah kita itu roh, dan Dia telah memberikan rohnya kepada kita. Jadi hidup di situ, karena disitulah tempatmu, wilayahmu bekerja. Itu muaranya dari sana. Wilayah kerjamu itu dimulai dari sana. Apapun yang kamu kerjakan dan lakukan, itu dimulai dari alam yang tidak terbatas itu. Sehingga result dari hasil dari apa yang kamu kerjakan itu bukan hasil yang biasa, tapi hasil yang kamu kerjakan itu adalah hasil dari buah-buah dari alam yang tidak terbatas. Itu kan luar biasa. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hasil yang berpadanan dengan alam yang tidak terbatas itu luar biasa. Makanya dibilang begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sudah tidak dikuasai. Jadi urusannya kita itu sudah bukan urusan soal aduh dagingku, aduh iniku, sudah bukan lagi. Kita sudah tidak dikuasai lagi karena urusan kita. Itu dia bilang begini. Orang-orang yang dahulu mati, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang itu apa? Hidup. Hidup buat siapa? Hidup buat Yesus. Ayat 11 dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Hidupmu itu bagi Allah. Hidup kita itu bagi Allah. Allah itu apa? Allah itu roh. Berarti hidup kita harus dimulai dari dunianya Allah. Hidup kita harus dimulai dari dunianya Allah. Itulah kita disebut sebagai orang yang merdeka. Karena kita paham teritorinya kita. Teritorinya kita adalah bersama-sama dalam dunianya Allah. Tapi saya masih hidup di bumi, masih hidup di alam fisik. Yes, itulah sebabnya Tuhan bilang bahwa kamu harus menerima Roh Kudus. Kamu harus menerima Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Kamu harus menerima Roh Kudus. Kamu harus berjalan bersama Rohnya. Kamu harus berjalan bersama Rohnya. Supaya walaupun kehidupanmu masih ada di alam yang terbatas ini, tapi kamu menjalaninya dengan lifestyle dari alam yang tidak terbatas. Iyalah. Bagaimana mungkin seorang Filipus, manusia biasa, tiba-tiba dilarikan oleh Roh ketika dia habis melayani sida-sida dari Ethiopia. Ketika dia habis melayani sida-sida dari Ethiopia, Alkitab berkata, tiba-tiba Filipus hilang. Dia dilarikan oleh Roh. Kemudian timbullah berita bahwa sekejap saja Filipus itu sudah ada di Asdod. Wow.
Bagaimana karya-karya itu bisa terjadi dalam kehidupan? Bagaimana karya-karya itu bisa terjadi? Bagaimana karya-karya seperti berdoa buat orang sakit sembuh, berdoa buat orang kerasukan setan, setan pergi. Bagaimana karya-karya itu bisa terjadi? Karena orang hidup dari alam roh. Bagaimana kita membangun kualitas-kualitas kehidupan sampai akhirnya kualitas kehidupan kita itu berbicara dengan cukup baik, bahkan cukup tajam, lebih daripada perkataan-perkataan kita. Kualitas-kualitas kehidupan yang tidak terbantahkan, itu dari mana? Bukan hanya karena sekedar disiplin-disiplin badania, enggak, tapi karena kita tahu teritori kita. Kita tahu teritori kita bahwa kita harus mulai dari tempatnya Allah. Ingat, Allah itu roh. Allah itu roh. Kalau Indonesia ini sekalipun sudah merdeka, tapi masih suka dengan cara-cara penjajahan. Misalnya, cara-cara penjajahan itu apa sebenarnya? Manipulasi, intimidasi. Itu cara-cara penjajahan. Nah, kalau Indonesia sekalipun sudah tidak dikuasai oleh satu negara, tetapi pada praktek pemerintahannya masih melakukan hal-hal seperti itu, manipulasi, intimidasi. Dia hanya diketahui sebagai negara yang sudah merdeka, tetapi tidak hidup dalam mental merdeka, tidak hidup dalam alam merdeka. Kenapa tidak hidup dalam alam merdeka? Ya, karena masih melakukan praktek-praktek seperti apa yang diwariskan oleh penjajah pada negeri ini. Menyedihkan. Menyedihkan. Nah, banyak dari kita yang seperti itu. Kita bilang kita merdeka oleh Kristus, tetapi pada kenyataannya kita mempersembahkan tubuh kita bukan kepada alamnya Tuhan, bukan kepada tempatnya Tuhan, bukan pada kediaman Allah, tapi kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi senjata-senjata duniawi. Karena realitas yang kita bangun adalah realitas-realitas pada alam fisik. Lukas 16 ayat 13. Coba lihat ini. Lukas 16 ayat 13. Max, coba baca, Max. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ingat ini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Waktu kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita harus tahu teritori kita. Karena waktu kita paham teritori kita tahu kepada siapa kita harus mengabdi. Saya ulang lagi. Waktu kamu dimerdekakan oleh Kristus, kita harusnya sudah paham teritori kita ada di mana. Waktu kita paham teritori kita tahu kemana kita harus mengabdi. Kalau teritorimu adalah alam yang tidak terbatas atau alam rohani itu, maka kamu tahu bahwa kamu harus mengabdi kepada Dia yang berkuasa di alam roh itu. Allah itu roh. Ingat ya. Allah itu roh. Yohanes pasal 4. Ingat itu. Allah itu roh. Tetapi kalau kamu tidak paham teritorimu, kamu akan mengabdi kepada, dipresentasikan di Lukas 16 ini adalah Mammon. Mammon itu adalah nama dewa kekayaan, Mamonas. Mamonas. Itu dewa yang memberikan kekayaan. Dewa yang memberikan, katanya dipercaya sebagai dewa yang memberkati secara finansial. Dikenal juga sebagai Mamonas. Nanti kalian lihatlah
kalian pasti ketemu di internet tinjauan tentang mamon ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ingat baik-baik itu. Pengabdianmu kepada siapa? Nah, yang menarik adalah seorang hamba. Nah, seorang hamba. Ternyata waktu kita mau mengabdi itu, kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba. Hamba itu harus menjadi sikap karakter kita di dalam pengabdian. Di dalam pengabdian itu, karakter utama di dalam pengabdian itu adalah sikap kehambaan. Kamu mau mengabdi sama setan dibutuhkan sikap kehambaan, toh. Kamu mengabdi sama Tuhan, lebih-lebih dibutuhkan sikap kehambaan. Sikap kehambaan itu adalah sikap taat. Anak-anak kids tadi sudah kasih tahu bahwa mereka mau jadi anak yang taat, mereka mau jadi anak yang takut akan Tuhan, mereka mau jadi anak yang bahkan mengerjakan cita-cita mereka mau kerjakan untuk Tuhan. Itu prinsip pengabdian. Mereka tahu bahwa mereka harus mengabdi kepada siapa. Coba pikir-pikir ulang dulu. Lebih banyak kita mengabdi kepada siapa ini? Ingat tadi ayat sebelumnya dalam Roma dikatakan bahwa Roma 6 dikatakan bahwa kita hidup bagi Kristus, mati terhadap dosa, dan hidup bagi Kristus. Jadi seharusnya pengabdian kita adalah pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Ya, pengabdian kita harus kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Orang yang merdeka dia tahu dia harus mengabdi kepada siapa. Bukti bahwa kamu orang merdeka adalah dari pengabdianmu. Kepada siapa kamu mengabdi? Kepada siapa kamu memperhamba dirimu? Kamu memperhambakan dirimu kepada Dia yang memberi kehidupan atau kepada Dia yang membawa kematian? Ya kan? Tapi yang jelas bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa. Itulah sebabnya dengan serius kita harus membangun kesadaran ini. Bahwa kita harus memulai dari dunianya Allah. Sebagai orang yang merdeka. Supaya kita menemukan kemerdekaan kita. Supaya kita memahami kemerdekaannya kita. Supaya kita mengalami betul kemerdekaannya kita. Supaya kita mengalami betul kemerdekaannya kita. Karena yang luar biasa, waktu kamu menghambakan diri, waktu kamu menjadi hamba terhadap Tuhan yang membebaskanmu. Yohanes 15 ayat 14 itu dibilang gini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau perintahkan itu berarti apa? Mentaati perintah itu berarti apa? Ya kita harus mengabdi. Ya toh? Ada sebuah sikap kehambaan di situ. Diperlukan sikap kehambaan di situ untuk berbuat apa saja yang diperintahkan. Ada sikap kehambaan di situ. Tapi yang lucunya dalam sikap kehambaan itu Tuhan berkata begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sikap kita itu hamba. Tapi di mata Tuhan, Tuhan langsung lihat begini. Saya tidak lihat lagi kamu sebagai hamba. Tapi saya melihat kamu, aku menyebut kamu sahabat. Wow. Senang kalau kita bisa taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ada stage yang lanjut. Ada langkah lanjut, ada anak tangga lanjut, ada level lanjut. Level lanjutnya itu waktu dia sebut kita sebagai sahabat, sebagai akibat pengabdian kita, dia menyebut kita sebagai sahabat. Nah, lihat kalau sahabat itu bilang ini, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Listen to me carefully.
segala sesuatu yang Yesus dengar dari Bapanya itu berarti sesuatu yang only between Jesus and his Father. Iya toh? Hanya antara Yesus dan Bapanya. Jadi itu sebenarnya sebuah percakapan rahasia yang didengar oleh Yesus, yang hanya dia dan Bapanya saja. Tapi apa yang dibicarakan dengan Bapanya itu, Yesus beritahukan buat orang-orang yang dia sebut sahabat. Bagaimana orang bisa disebut sebagai sahabat Allah? Kalau dia punya sikap kehambaan. Sikap kehambaan tercermin dari apa? Bahwa dia melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Apa yang diperintahkan kepadanya? Yang diperintahkan kepadanya adalah bahwa dia harus hidup bagi Allah dan mati bagi dosa. Aku memberitahukan kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Aku telah memberitahukan kamu. Harusnya kehidupan yang normal sebagai orang merdeka itu adalah disingkapkan rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia yang dibicarakan antara Yesus dengan Bapanya. Wih. Jadi sebenarnya revelasi itu adalah rahasia-rahasia yang dibicarakan Yesus dengan Bapanya. Wow, luar biasa. Tapi itu harus dibangun dari sikap kehambaan. Saya mengerti sekarang kenapa orang yang di dalam Yesus itu benar-benar merdeka. Karena dia menerima rahasia-rahasia ilahi. Rahasia-rahasia yang kekal. Ayo, perhitungkan kata-kata ini. Kekal. Kekal berarti apa? Kekal berarti kekal. Kekal. Tidak berakhir. Rahasia-rahasia yang tetap, yang kekal, yang tidak dapat berubah. Itu berupa ketetapan-ketetapan ilahi. Luar biasa. Luar biasa. Ketetapan-ketetapan ilahi. Itu orang yang merdeka. Tanda orang yang tidak merdeka adalah apa? Ya, orang yang selalu bilang bahwa bagaimana? Tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuhan mau bilang apa. Saya tidak tahu Tuhan. Ya. Pertimbangkan ini, kita punya kehambaan ke siapa? Pertimbangkan kita punya kehambaan ke siapa? Mari cek-cek lagi hidup kita sebagai orang merdeka. Apakah kita paham, apakah kita hidup dalam wilayahnya kita, dalam teritorinya kita, sebagaimana yang Kristus sudah percayakan bagi kita. Karena kalau kita mulai, kita memulai dari alamnya Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mulai dari alamnya Tuhan, maka kita benar-benar berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dan itu sebenarnya perjalanan orang-orang yang merdeka. Itu sebenarnya perjalanan orang-orang yang merdeka. Saya ingat saya baca buku, sebenarnya saya sudah dengar ini ceritanya waktu kerusuhan di Ambon, tapi rupanya peristiwa tentang anak ini ada di buku yang berjudul Devosi Martir Kristus, devosi total tentang kemartiran. Devosi total. Nah, ini bukunya. Isinya tentang kisah-kisah kemartiran. Orang yang kalau diperintah oleh Tuhan, wah, mereka
punya revelasi luar biasa. Saya baca salah satu. Ada seorang anak di waktu kerusuhan di Ambon, ada di buku ini. Dia masih SD, ikut retreat. Tiba-tiba mereka ada di lokasi retreat, jadi tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa di bawah itu sudah terjadi kerusuhan antar agama. Nah, anak ini ikut dalam sebuah retreat. Lokasi retreat itu kemudian didatangi oleh orang-orang, yaitu orang-orang itu datang di lokasi retreat. Ya, saya tidak mau cerita detail, tapi singkat cerita, anak itu ditangkap oleh orang tersebut, oleh gerombolan tersebut. Lalu anak ini kemudian disuruh menyangkal imannya. Ini anak masih SD. Kalau tidak salah namanya Rocky kan? Rocky. Anak ini masih SD. SD kelas 5 kah? 4. Nanti saya baca ulang bukunya. Pokoknya masih kelas begitu. Waktu dia ditangkap, dia disuruh menyangkali imannya. Saya percaya itu dia dapat revelasi. Bayangkan, menghadapi situasi yang genting, menghadapi situasi hidup dan mati. Dia dapat, dia memang itu saya bilang itu berpindah alam, itu berpindah alam. Tiba-tiba dia berteriak, "Beta Laskar Kristus." Oleh teriakan itu, akhirnya anak itu harus meregangkan nyawa, menyerahkan nyawanya. Oleh karena imannya. Beta Laskar Kristus. Saya cuma bayangkan, waktu saya baca kisah itu, saya cuma bayangkan, waktu dia berteriak itu. Beta Laskar Kristus. Waktu dia berteriak itu, dia memulai dari alam yang tidak terbatas. Wah, itu seperti sebuah revelasi yang begitu datang di saat-saat terakhir genting hidupnya. Dia dikasih pilihan, apapun itu. Itu seperti bilang, dia cuma mau hidup bagi Tuhan. Anak itu merdeka. 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 Yang saya mau bilang pada saudara adalah kita selalu dikasih pilihan setiap hari dalam hidup ini. Dalam hidup ini setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Please ingat, sebelum kita menentukan pilihan, please remember, ingat ini baik-baik, bahwa kita harus memulai dari alamnya Tuhan. Sehingga apa yang kita pilih, itu semua berasal dari alamnya Tuhan. Sebab alamnya Tuhan itu teritori yang dipercayakan untuk kita. Ingat, kita tidak merdeka kalau kita tidak hidup dalam alam yang dipercayakan kepada kita sebagai orang merdeka. Kalau kamu tidak hidup di dalam alam tersebut, kamu hanya menjadi budak dari apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani kehidupan yang merdeka. Benar-benar merdeka. Merdekalah. Hidup dengan sikap kehambaan. Sebab orang yang merdeka hidup dengan sikap kehambaan. Karena sikap kehambaan tersebut akan membawa orang yang merdeka tersebut sebagai orang-orang yang mendapat rahasia-rahasia ilahi. Yang mendapat penyingkapan-penyingkapan percakapan Yesus dengan Bapanya. Yang kemudian disebut oleh Yesus sebagai sahabat-sahabatnya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ini realita orang yang merdeka. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, oh, oh.